Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah. Selalu semangat anak-anak ya. Ya, pada kali ini saya akan mengajarkan tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Ingat, pembelajaran 5 dan 6 saya gabung menjadi satu karena memang materinya tidak terlalu banyak. Ya, untuk PB5 kita akan belajar IPA dan SPDP. Untuk PB6 kita belajar PKN karena SPDP sudah akan dipelajari di PB5. Sudah siap anak-anak? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya anak-anak, sudah siap ya? Ya, kita mulai dari PB5 atau pembelajaran 5. Coba anak-anak, lihat gambar di atas. Ya, ada ibu dan juga anaknya. Kala itu masih sangat pagi, Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada hari itu. Ternyata ibunya sudah ada di dapur. Setelah melakukan sholat, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran besar dan yang kedua berukuran kecil. Ya, kedua-duanya berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga air dalam panci manakah yang mendidih lebih cepat. Ayo, ini menduga-duga. Ternyata Siti mempelajari yang mana toh antara panci besar dan kecil ini yang akan cepat mendidih. Diam-diam Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Nah, ini ternyata setelah sholat subuh, Siti melihat ibunya sedang memasak air, yang satunya air yang panci besar akan digunakan untuk merebus sayuran, yang kecil digunakan untuk membuat teh. Kira-kira manakah ya yang akan mendidih terlebih dahulu? Nah, coba perhatikan gambar di sini. Ada panci A yang besar dan panci B yang kecil. Kedua-duanya hampir diisi air penuh. Ya, menurut kamu, panci manakah yang airnya akan mendidih ya, maaf, bukan mendidih terlebih dahulu? Kira-kira panci A atau panci B? Iya, betul. Yang betul adalah panci B yang akan mendidih terlebih dahulu. Kenapa? Air pada panci B akan mendidih terlebih dahulu. Kenapa? Karena kamu lihat, walaupun sama-sama sumber panasnya itu adalah sama-sama besar, tetapi ternyata wadah juga mempengaruhi sesuatu itu akan lebih panas terlebih dahulu. Kamu bayangkan, wadah yang lebih besar, panci yang lebih besar, dan panci yang lebih kecil, maka manakah yang akan panas terlebih dahulu? Otomatis yang kecil akan cepat panas. Sehingga rambatan panas itu membuat air akan terlebih dahulu mendidih ketimbang
yang panci A. Kenapa? Panci A perambatannya terlalu besar sehingga airnya juga akan lama mendidih. Yang kedua, kamu lihat antara panci A dan panci B ini adalah airnya juga sama-sama apa? Hampir penuh, tetapi isinya akan lebih banyak di panci A sehingga memerlukan waktu yang lama untuk mendidih. Nah, betul anak-anak. Itu adalah salah satu pengamatan dari Siti tadi. Oke, selanjutnya. Aku baru menyadari bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda. Apa yang telah kamu pahami, Dayu? Pada peristiwa mendidihnya air juga menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Wah, aku juga penasaran. Apakah semakin tinggi suhunya benda akan semakin panas? Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada benda yang meningkat suhunya? Apakah kita bisa melihat pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari? Nah, ini ada banyak pertanyaan yang ingin diketahui kedua-duanya. Yuk kita cari tahu. Ya, ternyata benar nggak? Semakin tinggi suhu benda akan semakin panas. Lalu, benar nggak terjadinya benda yang meningkat suhu? Terus, apakah kita bisa melihat pengaruhnya pada kegiatan sehari-hari? Ya. Nah, ternyata pada saat memasak air, air menerima energi panas dari api melalui panci yang mewadainya. Jadi, pada memasak air ini, energi panas itu api akan melalui panci yang mewadainya, menerima panas ini. Ya, hal tersebut ditandai dengan adanya kenaikan suhu pada air. Suhu pada air ini semula dingin. Suhunya menjadi panas sehingga akan mendidih. Makin besar energi panas yang diterima, makin besar pula kenaikan suhunya. Ya, semakin api ini semakin tinggi, semakin panas, secara otomatis suhunya akan diterima semakin besar dan akan menjadi kenaikan suhu akan menjadi apa? Menjadi lebih cepat mendidih. Oke, sampai di sini paham anak-anak ya? Alhamdulillah. Jadi semakin besar energi panas yang diterima, maka semakin besar pula kenaikan suhu pada suatu tempat. Oke, yang selanjutnya adalah energi panas dapat mengubah beberapa benda akan menjadi atau mengalami pemuaian dan penyusutan. Ingat, ternyata energi panas dapat mengubah benda. Ya, saya ulangi, energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Ada juga yang mengalami penyusutan. Apa pemuaian itu? Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas. Ingat, saya ulangi lagi. Pemuaian, perubahan suatu benda yang dapat menjadi, ini kata kuncinya, bertambah. Bisa bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya. Karena apa? Ya karena energi panas itu pemuaian. Bagaimana kalau penyusutan? Yang namanya menyusut, maka perubahan suatu benda yang menjadi ini berkurangnya. Kalau pemuaian itu bertambah, penyusutan berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Jadi pemuaian itu dikarenakan panas, kalau penyusutan dikarenakan suhu dingin. Pemuaian itu bertambah kalau penyusutan berkurang. Ya, kata kuncinya adalah pemuaian pertambahnya panjang, luas, dan seterusnya karena panas kalau penyusutan berkurangnya. Ya, suatu perubahan benda yang menjadi berkurang. Oke, sampai di sini paham ya? Kan definisi pemuaian dan penyusutan. Ya, kita lanjutkan.
Benda yang mengalami pemuaian dan penyusutan itu apa saja toh? Ada banyak sekali ya benda yang mengalami pemuaian dan penyusutan. Sebagai contoh, satu, kaca jendela. Pernah tahu ya Bapak tukang memasang kaca jendela? Kenapa kok agak longgar? Nah, ternyata bingkai kaca dibuat lebih besar daripada kacanya. Kenapa? Agar kaca tidak pecah saat mengalami pemuaian karena panas. Ingatan tadi, pemuaian itu apa? Iya, betul, bertambah. Ketika terkena panas, maka jendela akan memuai, akan semakin besar. Secara otomatis, kalau kacanya dibuat sama persis dengan jendelanya, kaca tersebut akan pecah. Sehingga Bapak tukang sudah paham betul. Siapa kan anak-anak? Ya, kacanya itu lebih kecil. Ya, dibuat bingkainya lebih besar, kacanya lebih kecil. Sehingga bingkainya tidak bisa ketika memuai tidak akan menekan kaca tersebut. Sehingga tidak pecah. Ini namanya contoh dari pemuaian, yaitu bingkai kaca jendela. Yang kedua, ban sepeda motor dan mobil. Coba tebak, ini pemuaian atau penyusutan? Ya, pemuaian. Pengisian udara pada ban dibuat tidak terlalu penuh. Terlalu banyak udara dapat meletus ketika terkena panas. Ingat, ban kalau kita isi udara, terlalu banyak, terus kita pakai perjalanan terlalu jauh, apa yang terjadi pada ban tersebut? Iya betul, terkena panas dan panas. Kalau terkena panas terus, apa yang terjadi? Terjadi pemuaian, yaitu bertambahnya volume udara. Kalau sudah bertambah banyak, apa yang terjadi? Ya otomatis akan meletus, sehingga ban sepeda motor, sepeda, dan mobil biasanya tidak diisi secara penuh. Masih ada ruang yang digunakan untuk apabila terkena panas, pemuaiannya sehingga tidak sampai terjadi. Oke, kejadian yang ketiga. Kabel listrik atau telepon. Nah kan, kalau kabel listrik, tahu ya, kabel listrik mesti dibuat agak longgar. Nah, kenapa bisa demikian? Kabel listrik dipasang kendur antar tiang agar saat malam hari tidak putus ketika mengalami penyusutan. Ya, penyusutan tadi apa? Penyusutan mengalami, iya, coba mengalami apa? Kalau kalau pemuaian itu bertambah, kalau penyusutan berarti berkurang, betul. Kabel listrik dipasang kendur. Kenapa kendur? Ketika dia lebih panjang, ketika nanti pada malam hari itu suhunya bagaimana, anak-anak? Betul, suhunya itu akan lebih dingin. Ketika lebih dingin akan menyusut, sehingga kalau menyusut akan lebih kencang antara satu tiang dengan yang lain, kabelnya akan menyusut. Dan kalau ini terjadi penyusutan dan dipasang agak dia itu agak kencang, maka akan putus karena akan mengalami penyusutan tadi. Ya, itu contoh dari penyusutan. Oke, selanjutnya. Gelas kaca. Gelas kaca akan memuai ketika terkena air yang terlalu panas. Memuai tadi apa? Iya, pemuaian itu adalah bertambah. Akan memuai kaca, gelas kaca juga sama. Oke, yang selanjutnya adalah rel kereta api. Ini sudah sangat sudah biasa ya. Kenapa rel kereta api itu dibuat agak longgar? Sambungan antara rel kereta api dibuat agak renggang sebagai ruang muai agar rel tidak bengkok saat terkena panas. Rel kereta api itu kalau terlalu dipepetkan, mepet ketika pemasangannya, maka ini akan bengkong karena terkena panas, sehingga rel kereta api itu dibuat agak renggang antara
jarak satu dengan yang lain. Tujuannya apa? Agar ketika kena panas, rel kereta api tidak bengkok. Oke, selanjutnya. Yang terakhir adalah contoh termometer. Termometer ya, kamu sudah praktek membuat termometer yang terbuat dari apa? Air, betul, yaitu dimasukkan dalam botol dan juga ada sedotan, yaitu teori dari siapa? Ya, dari Galileo Galilei, yaitu penemu apa namanya dari Italia, menemukan apa termometer yang diukur suhunya untuk membuktikan dari air dingin di dalam botol dan ditempeli apa? Ya, handuk panas sehingga air akan. Nah, ini mengalami apa? Penyusutan atau pemuaian. Nah, kalau yang terbaru, termometer sudah dibuat dari cairan air raksa ya. Cairan dalam termometer akan memuai. Jadi cairan itu akan memuai. Ya. Cairan dalam termometer ketika nanti itu kan di dalamnya agak dingin ya. Terkena panas. Biasanya kan kalau kamu mengukur termometer di mana? Ya, ada yang di mulut, ada yang di ada yang di ketiak. Mulut dan ketiak itu akan terasa lebih panas dari badan yang lain. Nah, ketika termometer dimasukkan dalam mulut ataupun ketiak, suhu di luar itu panas. Ketika panas, dia akan mengalami pemuaian di dalam air raksa tersebut. Dia akan secara otomatis naik. Nah, itu adalah contoh-contoh dari pemuaian dan penyusutan. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan anak-anak? Alhamdulillah. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, maka akan saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi, hari ini kita mempelajari di PP 5 ada apa tadi? Ya, kita selanjutnya di PP 5 ada yang namanya SPDB. Nah, perubahan suhu pada beberapa jenis logam ternyata dapat mengakibatkan logam itu memuai dan menyusut. Tadi contohnya ya, logam ada yang memuai dan ada yang menyusut. Wah, manusia sejak dulu telah mempelajari peristiwa tersebut sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat seperti pada pemasangan rel kereta api. Dulu belum ada teknologi yang sangat luar biasa sekarang. Ternyata orang-orang dulu itu luar biasa, yaitu bisa memperkirakan, ternyata tahu ada beberapa logam yang bisa memuai atau juga bisa menyusut karena suhu. Ya, nah, betul Dayu. Hal yang lebih menarik lagi adalah nenek moyang kita dari dulu sudah mengetahui bahwa logam itu tidak hanya memuai, tetapi bisa lebur juga. Ternyata terkena suhu itu ada yang bisa lebur. Tahukah kamu bagaimana para leluhur kita membuat bilah-bilah pada beberapa alat musik gamelan? Tahu gamelan ya? Ternyata gamelan kan juga dari logam. Itu dileburkan. Mereka mencampur biji timah dan tembaga, lalu memanaskan hingga cair dan dibentuk. Ya, ternyata suhu panas bisa juga merubah bentuknya yang semula logam-logam itu berupa logam biasa ya, biasanya bisa balok atau yang lain sebagainya, dileburkan dengan cara meningkatkan suhu. Oke, kamu lihat alat-alat ini. Sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa beberapa lagu daerah dimainkan dalam tangga nada pentatonis, yaitu slendro dan pelok. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga pentatonis. Ya, beberapa alat pada gamelan terbuat dari bilah besi. Ya, dari bilah besi. Seperti beberapa alat musik pada gamelan Jawa berikut ini. Alat-alatnya. Ya. Nah, kamu lihat alat-alat. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga. Rata-rata kan warnanya kuning ya. Dari tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Kenapa dibuat ada yang kecil, ada yang besar? Ya karena bisa menimbulkan atau menghasilkan beberapa
bunyi yang atau suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut dengan peleburan. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras slendro atau pelok. Jadi sebelum dibuatkannya ini gamelan, ternyata alat-alat gamelan ini dibuat oleh logam, tembaga, dan timah yang dileburkan dan dibentuk menjadi sedemikian. Oke. Ini adalah lagu Cing Cangkling. Lagu Cing Cangkling berasal dari mana? Betul, dari Jawa Barat. Tangga nada yang digunakan adalah tangga nada slendro. Kenapa kok ini slendro? Karena not yang digunakan adalah do, re, mi, sol, la. Oleh sebab itu disebut dengan tangga nada slendro. Ya anak-anak, itu adalah pembelajaran 5. Sampai di sini ada pertanyaan? Alhamdulillah sudah paham semua ya. Kita lanjutkan langsung ke pembelajaran 6. Oke, tadi kita sudah belajar di pembelajaran 5. Yaitu tentang apa? Suhu panas tadi ya, yang bisa membuat benda-benda itu memuai atau menyusut atau berubah bentuk, yaitu dibuatnya alat-alat gamelan. Oke, kita lanjut ke PB6. Coba anak-anak, kamu lihat gambar di samping. Perhatikan ya, gambar di samping ini ada 2. Ya, benar. Coba saya tanya dulu. Apakah yang dapat kamu katakan mengenai kedua gambar ini? Gambar ini bagaimana? Ya, menurut kamu, apakah yang terjadi pada gambar pertama dan kedua? Ya, Pak. Gambar pertama itu lalu lintas sangat lancar. Gambar kedua semrawut. Di situ banyak terjadi kemacetan di mana-mana. Kamu lihat sudah ini merah ternyata masih jalan, satunya juga jalan. Ya ini adalah karena tidak sadar dirinya manusia, Pak. Iya betul. Oke. Apakah kamu pernah mengalami berada di kedua sisi tersebut? Pasti dong, pernah. Ada yang kejadian nomor 1, ada juga mungkin pernah mengalami kejadian nomor 2. Apa yang kamu rasakan? Ya Pak, gambar nomor 1 saya sangat senang karena di situ lancar ketika kita menyeberang, kendaraan berhenti karena merah sehingga kita aman dari kecelakaan. Kalau gambar 2, nah rasanya itu sangat berbahaya Pak, kita tidak bisa menyeberang di jalan, padahal sudah ada tanda-tandanya rambu-rambu lalu lintas. Ternyata setiap warga yang tinggal dalam sebuah masyarakat tertentu memiliki tanggung jawab sebagai anggota masyarakat tersebut. Nah, ini sebagai contohnya. Yang satu bertanggung jawab, yang kedua adalah kurang bertanggung jawab. Ya. Demikian juga sebagai warga negara Republik Indonesia, kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri kalau ingin mendapatkan sesuatu yang baik. Oke. Terus tanggung jawab warga negara itu apa tuh? Sampean pernah dengar nggak kata-kata bijak berikut? Maju mundur suatu bangsa tergantung tanggung jawab warga negaranya. Bukan hanya negara, jangankan sampai ke luas itu. Pada diri kita sendiri, pada sekolahan kita sendiri, pada kelas kita sendiri, kalau ingin maju, maka harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Ya, jadi maju mundurnya suatu bangsa tergantung tanggung jawab warga negaranya. Sebagai contoh tadi gambarnya. Ya. Terus apa toh yang dimaksud dengan tanggung jawab itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan. Ingat, keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama dengan orang lain. Oleh karenanya, tanggung jawab warga negara berhubungan
dengan perannya di dalam masyarakat. Apapun yang kamu lakukan, tanggung jawab itu kalau baik, maka berakibat baik juga untuk kamu, baik diri sendiri maupun orang lain. Ingat ya, kita harus bertanggung jawab. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemarin di PP2 dan PP3 kita telah belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, ini yang disebut dengan tanggung jawab. Apabila kita bertanggung jawab untuk melakukan kewajiban kita sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka hak yang kita dapatkan akan lebih baik. Oke. Tanggung jawab warga negara Indonesia antara lain, satu, mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Kedua, warga negara Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Ya, tadi sudah dikatakan tanggung jawab warga negara Indonesia paling tidak satu, mempunyai tanggung jawab untuk memahami. Satu ini ya harus dipahami dulu. Setelah paham, harus mengamalkan. Harus diamalkan. Apa yang diamalkan? Nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kenapa? Agar bangsa kita tidak terpecah belah. Oke. Kita hubungkan dengan siswa kita sendiri. Tanggung jawab siswa apa? Sudah pernah kita bahas berapa PP yang kemarin. Mentaati peraturan yang telah ditetapkan baik oleh sekolah maupun oleh negara sesuai perannya sebagai siswa. Sebagai siswa, kalau peraturannya itu harus mengerjakan tugas tepat waktu, maka tanggung jawab kamu harus mengerjakan soal tersebut atau tugas-tugas tersebut. Oke. Yang kedua, seorang siswa hendaknya bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ini penting sekali, nak. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan. Pancasila. Hafal kan? Pastinya? Alhamdulillah. Nah, ini coba nilai-nilai sila Pancasila ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terus apa yang harus kita laksanakan? Satu, menunjukkan rasa hormat kepada teman-teman yang berbeda keyakinan dengan menjalankan kegiatan keagamaan sesuai keyakinannya. Yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita harus saling menghormati, saling toleransi terhadap teman-teman kita yang berbeda keyakinan. Dan harus dengan cara menjalankan kegiatan agamanya. Agama kita Islam, otomatis ya kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan kita tidak boleh mengganggu teman kita yang beragama lain. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab. Nah, maka menunjukkan rasa peduli kepada sesama manusia dimanapun berada. Kamu harus peduli siapapun itu, jangan acuh tak acuh, sehingga terjadi kita hidup. Ya, tiga, persatuan Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan yang ada di antara teman. Ya, kamu harus menghargai perbedaan itu antar teman sehingga terjadi persatuan dan kesatuannya, persatuan Indonesia. Nomor 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa yang harus kita lakukan? Menunjukkan sikap mau mendengarkan pendapat teman lain dalam kegiatan pembelajaran bekerja sama. Ya, dalam kita harus menunjukkan sikap mau mendengarkan pendapat teman lain. Kalau kita egois, tidak mau, ya itu akan menjadikan tidak bijaknya kita terhadap permusyawaratan dan perwakilan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita harus menunjukkan ini
sikap mau mendengarkan pendapat teman lain. Ya, itu sikap yang sangat luar biasa. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Mentaati peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan di sekolah. Mentaati peraturan sekolah. Ini sebagai siswa. Mentaati peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan. Sehingga kalau ingin mendapatkan keadilan sosial di sekolah, maka peraturan itu harus kita taati dengan baik. Oke, demikian PPB 5 dan 6. Untuk SPDP di PP 6 itu adalah bernyanyi. Kita praktekkan sendiri, praktekkan di rumah ya untuk bernyanyinya. Ya, kesimpulan hari ini kita belajar di PP 5 kita telah belajar tentang panas. Ya, ternyata panas itu juga bisa mempengaruhi beberapa hal tadi ya. Bisa memuai, bisa mengalami apalagi anak-anak? Ya, penyusutan atau bisa merubah suatu benda, yaitu dengan cara apa tadi? Membuat gamelan tadi. Yang kedua, kita di PB 6 itu kita telah mempelajari rasa tanggung jawab. Kalau kita bertanggung jawab penuh, secara otomatis tidak akan mungkin terjadi yang namanya kemacetan seperti tadi. Kalau merah, tanggung jawab kita apa? Betul, berhenti. Kalau kita lalu lintasnya, rambu-rambu lalu lintas menunjukkan tanda kuning, lampu kuning, maka kita harus berhati-hati. Kalau itu kita berjalan. Nah, itu merupakan salah satu tanggung jawab kita di jalan. Kalau kita bertanggung jawab diri sendiri, maka orang lain akan merasakan juga tanggung jawab kita dan akan menjadi lebih baik. Demikian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ya akhiri, sebelum kita akhiri ya, kita berdoa dulu, maaf, lupa berdoa, mulai. Amin. Alhamdulillah, semoga ilmu kita bermanfaat untuk hari ini dan menjadikan kita menjadi manusia yang sangat bermanfaat bagi negara, di keluarga dan masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.